Jadi ketika siswa datang ke sekolah, itu nuansanya bukan lagi belajar, tapi nuansanya sudah nuansa kerja. Udah mulai ya? Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saya lagi ada di kantornya PT Kompas Digital Internasional. Nih masih pagi, masih jam 6 pagi. Nah, itu masih berkabut. Kita lihat suasana sekilas. Tuh, kabutnya masih tebal teman-teman. Jam 6 ini kabutnya masih tebal. Kenapa? Karena memang kantor PT Kombas itu di desa. Tepatnya Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Itu di Purwokerto ya. Nah, seperti biasa, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia per-SMK-an. Nah, ada satu hal yang membedakan antara SMK yang sudah punya mitra industri, sudah menjalankan kelas industri, dengan SMK yang belum punya mitra industri, belum menjalankan kelas industri. Nah, jadi perbedaan paling besarnya teman-teman antara SMK yang sudah punya mitra industri, menjalankan kelas industri dengan yang belum, itu satu hal, di suasana belajarnya. Jadi kalau SMK yang belum punya mitra industri, belum menjalankan kelas industri, itu sama seperti nuansa belajarnya, itu sama seperti kelas-kelas dan sekolah-sekolah lainnya. Jadi siswa datang ke sekolah orientasinya ya buat belajar, cari nilai, sudah seperti itu. Tapi kalau di sekolah-sekolah SMK yang sudah punya mitra industri, sudah menjalankan kelas industri yang paket 8+I itu ya, masih ingat kan? Nah, itu nuansanya udah beda. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, itu nuansanya bukan lagi belajar, tapi nuansanya sudah nuansa kerja. Nah, itu bedanya. Itu menurut saya yang perbedaan paling mendasar antara sekolah SMK yang belum menjalankan kelas industri dengan yang sudah menjalankan kelas industri. Gitu. Itu kerasa banget bedanya. Yang pertama memang ketika ada guru tamu datang. Guru tamu kita sebagai dari dari dunia industri, mitra industrinya sekolah, itu datang ngajar. Itu nuansanya udah beda. Karena yang datang mengajar adalah pelaku dari industri, profesional di bidangnya, itu akan nuansanya akan beda. Semangat belajar dan keseriusan siswa juga beda. Ketika yang ngajar adalah praktisi dengan memang guru pengampunya. Kenapa? Karena kita sebagai praktisi adalah yang jelas-jelas setiap hari, sehari-hari melakukan aktivitas digital marketing. Sementara para guru lebih banyak beliau adalah dari kaum akademisi. Itu udah beda nuansanya. Nah, satu hal yang beda banget adalah di laboratoriumnya. Nah, laboratoriumnya beda teman-teman. Kalau rata-rata ya, di laboratorium sekolah biasa, itu settingannya pasti standar. Settingannya standar itu ketika semua meja itu berjejer menghadap ke satu sisi. Jadi menghadap ke depan. Gitu. Kebayangkan ya kalau misalnya lab-lab di sekolah-sekolah kan biasanya kayak gitu. Jadi meja dan kursi berjejer, kemudian menghadap ke papan tulis atau ke whiteboard di depan. Itu lab yang konvensional, lab yang biasa. Nah, tapi ketika sudah ada kelas industri, itu dirombak semua. Jadi ada, kalau lab yang mitra industrinya PT Kombas Digital Internasional,
itu labnya beda. Labnya beda itu jadi settingannya bukan settingan kayak lab sekolah biasa, tapi memang kita rombak, kita setting untuk jadi kayak co-working space. Jadi tidak ada lagi meja yang kemudian berjejer semuanya menghadap ke depan, tuh nggak ada. Gitu. Settingannya udah kayak working space, kayak co-working space. Mejanya juga bukan meja lab yang biasa, kita ganti jadi meja yang modern. Kursinya juga kursi yang modern, komputernya juga komputer yang modern, terus tata letaknya juga dibikin seperti co-working space. Gitu. Teman-teman sudah tahu ya co-working space itu kayak gimana. Jadi siswa itu berkumpul gitu. Jadi tidak ada tidak menghadap ke satu sisi yang sama. Nah, itu serunya. Jadi ketika masuk ke lab, ke laboratorium, itu nuansanya sudah betul-betul nuansa kerja. Kayak orang masuk ke co-working space. Itu semangatnya beda loh teman-teman. Ketika kita masuk ke laboratorium yang standar, gitu, yang semuanya menghadap ke satu sisi, meja kursinya berjejer dengan yang konsepnya seperti co-working space yang mereka berkelompok. Gitu. Bukan hanya kelihatan lebih keren di foto, tapi juga itu dengan settingannya berkelompok akan memacu anak-anak untuk lebih rajin berdiskusi. Gitu. Jadi karena mereka duduknya berkelompok, jadi anak-anak akan lebih sering berdiskusi. Berdiskusi apa? Berdiskusi memecahkan masalah proyek yang sedang mereka garap, mencari solusi dari bagaimana mereka menyelesaikan proyek yang sedang digarap. Karena apa? Karena dalam kelas industri itu sistem pembelajarannya yang digunakan sudah PBL, Project Based Learning. Jadi anak-anak diberi proyek, diberi tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, jadi ketika mereka ada masalah, ketika mereka bingung cara menjawab pertanyaannya, mencari solusinya, itu mereka bisa langsung berdiskusi saat itu juga. Karena mereka duduknya melingkar sih, bergerombol begitu. Gitu. Misalnya nih, PT Kompas Digital International ngasih project ke mereka, suruh bikin website e-commerce. Oke anak-anak, ini ada misalnya ada 5 kelompok, silakan kalian masing-masing bikin website e-commerce. Syaratnya websitenya itu harus ada keranjang belanjanya, harus ada fitur cek resinya, kemudian harus ada fitur cek ongkirnya, misalnya ya. Projectnya seperti itu. Silakan anak-anak garap. Nah, anak-anak kan bingung nih, gimana caranya? Nanti mereka berdiskusi sesama mereka. Kira-kira solusinya seperti apa? Gitu. Misalnya nih, oh ternyata hal pertama yang harus dilakukan adalah karena ini websitenya self-hosted, berarti harus punya hosting dan domain. Gitu. Jadi saya sebagai mentor hanya memberikan clue itu saja. Oh teman-teman, ini adalah website self-hosted ya, berarti teman-teman harus cari hosting dan domain. Silahkan berdiskusi. Nanti baru mereka berdiskusi. Oh hosting dan domainnya, apakah ini apa ya? Providernya ya. Nah mereka diskusi. Kemudian nama domainnya kira-kira apa ya yang paling pas sama produknya. Itu mereka diskusi lagi. Kemudian kapasitas hostingnya, itu juga mereka diskusi sendiri. Nah itu akan memacu kreativitas siswa. Jadi siswa tidak hanya sekedar duduk manis di kelas terus nunggu disuapin ilmu sama gurunya, mereka tinggal mendengarkan saja, enggak. Justru di sini akan memacu siswa untuk berpikir lebih kreatif. Jadi problem solving. Jadi mereka harus menjadi problem solver, bisa mencari solusi, mencari masalah yang mereka hadapi sendiri. Kenapa? Karena ini adalah bekal penting buat mereka di dunia kerja. Mereka punya inisiatif, mereka kreatif, mereka fokus ke solusi. Nah, dengan laboratorium yang desainnya sudah ke working space, itu nuansanya beda banget. Jadi ketika mereka dari rumah berangkat ke sekolah, itu sudah niatnya sudah, oh kok mau kerja nih, mau kerja di tempat yang asik, yang seru.
itu akan bikin mereka jadi semangat. Jadi begitu berangkat dari rumah ke sekolah, itu semangatnya muncul. Bukan hanya sekedar berangkat, oh karena aku harus berangkat ke sekolah, kalau aku nggak masuk nanti absenku jelek. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban datang ke sekolah, tapi ada semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar yang beda gitu dari teman-teman yang lain gitu. Ini sudah saya rasakan. Mungkin nanti saya akan tampilkan ya video kelas laboratorium kelas industri PT Kombas. Nanti akan saya tampilkan, ada 2 yang cukup keren dari SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara sama SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Itu nanti saya tampilin videonya kayak gimana ya, bagaimana nuansa laboratorium kelas industrinya PT Kombas Digital Internasional gitu. Nah, tapi settingan laboratorium dengan nuansa co-working space itu juga ada risikonya teman-teman gitu. Risikonya apa? Risikonya adalah nanti siswa betah berlama-lama di lab. Nah, karena konsepnya co-working space, kalau saya juga pasti ada section, ada bagian buat lesehannya. Jadi mereka silakan buka laptop, silakan lesehan, mau sambil tiduran juga bebas gitu. Nggak apa-apa, yang penting mereka justru itu yang akan bikin otak kreatif mereka itu muncul. Jadi nggak kemudian semuanya posenya sama, duduknya sama, itu bikin otak kita jadi beku. Tapi kalau misalnya mereka diberi kebebasan, dikasih ruang untuk mengekspresikan dirinya, itu otaknya justru akan lebih encer, ide-ide kreatif akan lebih muncul. Itu yang kemudian bikin mereka jadi betah. Ini pengalaman pribadi bener-bener di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara sama di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Itu anak-anak nggak mau pulang. Sampai kemudian sama penjaga labnya itu diusir karena udah waktunya pulang, labnya harus dikunci. Tapi mereka nggak mau pulang. Gitu. Ini pengalaman real ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri labnya asiknya kayak gimana, serunya kayak gimana. Ada section mereka bisa lesehan, ada mereka bisa bikin minum sendiri. Jadi betul-betul seru, kekinian, gaul. Ini memang cocok banget buat teman-teman generasi Z nih. Generasi Z adalah generasi yang kreatif, yang inovatif gitu. Mereka nggak bisa kalau misalnya aturannya terlalu ketat, rutinitasnya sama, itu biasanya kreativitasnya mati itu. Makanya di laboratorium kelas industri PT Kombas Digital Internasional memang disetting sangat gaul gitu, peralatannya juga canggih, jadi orang pasti betah. Saya aja betah di sana gitu. Apalagi adik-adik SMK ini. Nah, Om Tri itu berarti betul-betul merombak laboratorium yang lama ya? Iya, betul. Itu betul-betul dirombak. Jadi furniture terutama setting layout itu dirombak semua. Kita beli furnitur baru yang lebih gaul, lebih kekinian. Kursinya juga yang duduknya lebih enak, bukan kursi kayu biasa. Itu supaya betah, supaya nyaman duduk berlama-lama, karena apalagi digital marketing ya, aktivitas kita akan duduk lama di depan komputer, di depan laptop. Itu kalau kursinya nggak nyaman itu pegel nanti pantatnya gitu. Itu terus berarti ada instalasi internet baru, listrik baru, itu memang biayanya besar. Nah, Om Tri, biayanya dari mana tuh? Nah, biaya untuk renovasi laboratorium itu memang diambilkan, ada budgetnya. Nah, jadi kalau sekolah yang sudah punya mitra industri, sudah MOU, itu berarti memang bisa mengajukan program pusat keunggulan. Jadi SMK-PK, SMK Pusat Keunggulan. Itu nanti SMK dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Nah, bantuannya termasuk salah satunya untuk melakukan renovasi laboratorium. Gitu. Nah, kalau misalnya laboratoriumnya sudah semakin keren, sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini, nuansa kerjanya juga luar biasa, kental banget. Anak-anak jadi semangat belajar, semangat bekerja, semangat menuntut ilmu. Terus kalau ada dunia industri datang juga bisa sharing-sharing kondisi real di industri seperti apa, itu yang bikin kemudian nanti SMK tidak terkalahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Selamat pagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, jangan lupa di share ya, dibagikan ya. Oke, saya mau siap-siap, nanti sebentar lagi staf PT Kombas hadir mulai aktivitas seperti biasa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.